Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai kaitan model konsep kurikulum dan model konsep pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu konsep kurikulum, yang kedua yaitu teori-teori pendidikan, yang ketiga yaitu model kurikulum, dan yang keempat yaitu kaitan antara model konsep kurikulum dan model konsep pendidikan. Apa itu kurikulum? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, bahwa kurikulum merupakan perangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, materi, serta tata cara dalam proses pendidikan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum merupakan acuan pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di kelas, baik itu mengenai isi yang akan disampaikan, materi yang akan disampaikan, media yang digunakan, serta cara atau metode yang digunakan dalam penyampaian materi tersebut. Dalam menafsirkan kurikulum, para ahli berpendapat berbeda akan hal tersebut. Ada 3 tafsiran kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai materi ajaran, yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar. Yang pertama, kurikulum sebagai materi ajaran. Artinya, kurikulum berperan sebagai materi ajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Materi ajaran tersebut menjadi materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa untuk memperoleh kemampuan yang diharapkan. Kemudian, yang kedua yaitu kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran. Di sini, kurikulum berperan sebagai program pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar. Di sini, kurikulum itu berperan sebagai serangkaian pembelajaran yang dialami oleh siswa di sekolah, di mana kurikulum itu bukan hanya sebagai mata pelajaran, tetapi mencakup semua keseluruhan pengalaman belajar siswa di sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan pribadinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan yang mencakup isi, tujuan, materi, serta cara dalam menyampaikan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai teori-teori pendidikan. Terdapat 4 teori pendidikan. Yang pertama yaitu teori pendidikan klasik, yang kedua yaitu teori pendidikan pribadi, yang ketiga teknologi pendidikan, dan yang keempat yaitu teori pendidikan interaksional. Yang pertama, teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik merupakan teori pendidikan yang tertua, di mana guru tidak sampai melahirkan pengetahuan, konsep, dan lain sebagainya, namun hanya meneruskan konsep-konsep dan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis oleh para ahli tempo dulu. Di sini, guru hanya bertugas untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemudian menyampaikannya kepada peserta didik. Namun, dalam penyampaian materi tersebut harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Dan pada pendidikan ini, guru itu dijadikan sebagai model atau contoh, sehingga gerak-gerik maupun tingkah laku seorang guru akan ditiru oleh para peserta didiknya. Kemudian, guru pun memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada para peserta didiknya dan juga melatih keterampilan para peserta didik. Dalam pendidikan klasik ini menekankan kepada isi materi pendidikan, di mana pendidikannya ini lebih menekankan kepada aspek intelektual dibandingkan aspek emosional dan psikomotorik. Dapat dilihat di sini bagan dari pendidikan klasik, di mana ada guru, materi, dan peserta didik. Guru berperan sebagai model atau ahli, dan materinya itu berupa pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis dan logis yang bermanfaat bagi siswa. Sedangkan siswa berperan sebagai individu yang pasif, yang hanya menerima informasi dari guru tersebut.
Yang kedua yaitu teori pendidikan pribadi. Teori pendidikan pribadi adalah teori pendidikan yang lebih mengutamakan peranan siswa. Di sini, siswa berkedudukan sebagai subjek pendidikan, di mana siswa memiliki kedudukan yang utama dalam pendidikan, sedangkan pendidik memiliki kedudukan yang kedua setelah peserta didik. Di sini, pendidikan pribadi bahwa guru tidak menjadi model atau contoh bagi peserta didik lagi, namun lebih tepatnya sebagai pembimbing, fasilitator, dan pelayanan bagi peserta. Pendidikan pribadi ini bertolak pada asumsi bahwa sejak lahir anak sudah membawa potensi-potensi tertentu, dan pendidikan memiliki peranan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dilihat bagian dari pendidikan pribadi, di sini ada guru, materi, dan peserta didik. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, kemudian materinya yaitu berupa pengalaman belajar peserta didik, dan peserta didik merupakan individu yang aktif. Artinya mampu menyampaikan gagasan-gagasannya dan juga mau mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi pendidikan. Teori teknologi pendidikan ini yaitu pendidikan yang dikembangkan melalui pola atau cara yang modern, sistematis, logis, dan rasional, di mana pendidikan ini berorientasi untuk menyiapkan tenaga yang profesional dan berkompeten, di mana bagian dari teknologi pendidikan yaitu ada guru, materi, dan peserta didik. Guru ini berperan sebagai ahli, kemudian materinya yaitu berupa materi-materi mengenai peningkatan atau bagaimana meningkatkan kompetensi-kompetensi dan kecakapan. Kemudian peserta didik itu merupakan individu yang aktif dalam meningkatkan kompetensi-kompetensinya. Kemudian dalam teknologi pendidikan ini memiliki kesamaan dengan teori pendidikan klasik tentang penyampaian materi pendidikan. Akan tetapi teknologi pendidikan ini memiliki perbedaan, yakni adanya pembentukan dan penguasaan dalam kemampuan atau potensi-potensi peserta didik, bukan seperti pada pendidikan klasik yang lebih pada memelihara atau mengawetkan budaya lama. Bahwa isi dari teknologi pendidikan ini yaitu berupa desain pembelajaran yang disampaikan melalui media elektronik. Teknologi pendidikan ini juga berperan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran dengan memanfaatkan alat, media, dan bahan yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat yaitu teori pendidikan interaksional, di mana teori pendidikan ini bertumpu pada pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana manusia selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Pendidikan ini menekankan pada interaksi antara dua arah, baik dari guru ke siswa maupun siswa ke guru. Dan pendidikan interaksional ini juga menekankan baik dari isi materi pendidikan maupun cara atau proses pendidikan tersebut. Kemudian dalam bagian pendidikan interaksional yaitu di sini ada guru, materi, dan peserta didik. Guru ini berperan sebagai fasilitator, kemudian materinya berupa masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan nyata dalam masyarakat atau di dalam masyarakat. Kemudian peserta didiknya merupakan individu yang melakukan interaksi baik dengan siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan sumber belajar lainnya. Pembahasan ketiga yaitu mengenai model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum itu yaitu ada 4. Yang pertama, kurikulum disiplin akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, teknologi dan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum disiplin akademis, yaitu suatu model kurikulum yang tertua di mana kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan, sehingga dapat dikatakan tolak ukur keberhasilan
dalam proses belajar adalah dengan menguasai ilmu sebanyak-banyaknya atau menguasai sebagian isi pendidikan yang telah dipersiapkan oleh guru. Pada kurikulum ini, para pengembang kurikulum tidak perlu menyusun dan mengembangkan materi sendiri, namun hanya meneruskan materi yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, seorang guru hanya memilih bahan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Bahan materi tersebut disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Kurikulum disiplin akademik ini lebih mengutamakan pada pengetahuan, di mana pengetahuan ini merupakan warisan budaya yang kemudian disampaikan kepada generasi yang akan datang. Tersebut disusun secara sistematis yang dituangkan kepada mata pelajaran yang ada di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum disiplin akademik lebih mengutamakan kepada intelektual. Adapun karakteristik kurikulum disiplin akademis terkait tujuan dan metodenya. Tujuan kurikulum ini yaitu memberikan pengetahuan yang kuat agar siswa mampu untuk melatih dan menggunakan ide serta pemikirannya. Metode yang digunakannya yaitu inquiry dan expository, di mana guru memberikan ide atau gagasan kepada murid dan murid mampu untuk mengembangkannya. Kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu kepada filosofi belajar humanis, yaitu pendidikan yang tidak mencakup kepada proses pendidikan, yaitu pendidikan yang tidak mencakup kepada aspek kognitifnya saja, tetapi juga kepada aspek yang lainnya, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Konsep kurikulum humanistik menjadikan kurikulum sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional antara guru dengan murid. Dalam hal ini, peranan guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, juga mampu melaksanakan proses pembelajaran aktif sehingga memudahkan dan memperlancar proses pembelajaran. Sasaran dari kurikulum ini yaitu mengarahkan siswa lebih terbuka dan percaya diri untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kegiatan pembelajarannya pun lebih mengarahkan kepada pengalaman bagi peserta didik. Kurikulum rekonstruksi sosial merupakan sebuah ide untuk menggunakan sekolah sebagai lembaga perubahan dan pengajaran positif seperti membangun masyarakat. Kurikulum ini lebih menekankan kepada permasalahan yang ada di masyarakat. Upaya yang harus dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan yaitu proses kegiatan bersama dan mengharuskan adanya interaksi dan kerjasama untuk menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Peranan guru yaitu membantu untuk menemukan minat serta kebutuhannya. Dalam kurikulum ini, pengajaran lebih kepada kerjasama antara siswa dengan masyarakat. Evaluasi bukan hanya untuk menguji apa yang dikuasai siswa, akan tetapi meninjau pula kebermanfaatan sekolah terhadap masyarakat di sekitarnya. Teknologi dan kurikulum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Hal ini hampir mempengaruhi aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang awalnya dalam proses pendidikan menggunakan teknologi sederhana seperti kapur, papan tulis, spidol, dan sebagainya, kini semakin berkembangnya teknologi dalam pendidikan, penyampaian materi pun semakin bervariasi, mulai dari menggunakan audio, penayangan gambar, lalu video pembelajaran yang menggunakan proyektor. Penerapan teknologi dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau teknologi alat dan perangkat lunak atau teknologi sistem. Teknologi pendidikan dalam arti alat lebih menekankan kepada fungsi alat-alat teknologi untuk menunjang pembelajaran lebih efektif dan efisien.
di mana alat-alat tersebut dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran dalam proses pembelajaran. Sedangkan arti teknologi sebagai sistem lebih menekankan kepada rencana pembelajaran menggunakan sistem. Kemudian, rencana tersebut bersangkut paut kepada alat dan media pembelajaran. Dengan adanya proses pendidikan ini, diharapkan tingkat pemahaman siswa akan bertambah, di mana proses pelaksanaannya program-program lebih terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan model kurikulum dan konsep kurikulum. Kurikulum merupakan penjabaran dari teori pendidikan. Sebuah penerapan pembelajaran tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dengan adanya teori-teori yang matang. Yang pertama, ada kaitan model kurikulum disiplin, akademis, dan model konsep pendidikan klasik. Keterkaitan antara model kurikulum disiplin akademis dan konsep pendidikan klasik sangat erat, dikarenakan pendidikan klasik merupakan sumber dari pengembangan model konsep kurikulum akademis. Teori pendidikan klasik lebih mengutamakan isi pendidikan atau materi pendidikan, di mana materi tersebut berasal dari pembendaharaan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan oleh para ahli dan disusun secara logis dan sistematis. Dalam kurikulum ini, gurulah yang menentukan segala aspek seperti isi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, ada kaitan model kurikulum humanistik dan pendidikan pribadi. Kaitan model kurikulum dan humanistik pada pendidikan pribadi merupakan seperangkat rencana tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber pengetahuan, pengembangan kurikulum. Pendidikan pribadi lebih menekankan siswa dan bagaimana bersikap sesuatu. Kurikulum ini mengutarakan proses perkembangan siswa di mana materi disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, ada kaitan metode konsep kurikulum berbasis kompetensi dasar dan standar pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pengembangan kemampuan atau kompetensi peserta didik secara optimal, mengkonstruksikan apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Standar pendidikan ini berfungsi sebagai perencanaan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, diharapkan dalam prakteknya harus memenuhi standar kompetensi lulusan. Kesimpulannya adalah konsep kurikulum pendidikan klasik merupakan sumber adanya konsep kurikulum disiplin akademis dalam pelaksanaannya berpusat kepada guru. Konsep kurikulum pendidikan pribadi menjadi acuan dari konsep kurikulum humanistik dalam pelaksanaannya berpusat kepada siswa. Konsep kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Terima kasih.